Indonesia itu memang penuh keajaiban. Saya nggak tahu ini berkah atau ini musibah. Lo bayangkan toh, kalau terjadi gempa bumi kayak di Bantul tahun 2006, kayak di Turki, dimanapun yang ada lempengan-lempengan bumi itu bergeser, penyebutannya kan gempa skala Richter, skala R. Lah kok kemarin Indonesia itu dapat predikat baru untuk urusan gempa, 300 skala T. Skala T triliun, 300 triliun menggebah Indonesia menjadi gempa yang dahsyat. Sudah ini berkah atau musibah? Mungkin dia menjadi berkah. Karena dengan pernyataan Menko Polhukam Pak Mahfud MD yang mengatakan ada pergerakan 300 triliun dari akun-akun pejabat Ditjen Keuangan dan Bea Cukai, juga lingkaran-lingkaran keluarganya, itu akan membongkar segenap kebusukan-kebusukan di kantor Kementerian Keuangan. Karena Ditjen Pajak, Cukai, dan lain-lain itu di bawah Kementerian Keuangan. Orang yang dipercaya mengelola keuangan negara. Sumber pendapatan negeri ini dari pajak. Ini sangat berbahaya. Terus terang, ini bisa dikatakan sebagai berkah akan membongkar semua, tapi saya sedih, saya prihatin, karena betapa kurang baiknya coba Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan kita ini berikhtiar untuk memulihkan zaman jahiliyah dulu di Kementerian Keuangan yang hancur lebur berantakan, yang semua petugas-petugas pajaknya dengan gampang main mata dengan wajib pajak, oleh Bu Sri Mulyani ditertibkan sehingga negara mempunyai sumber pendapatan untuk pembangunan Indonesia. Kita tahu hari ini pemimpin kita waras jiwanya, genah komitmennya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, tapi terganggu, tepatnya diganggu oleh oknum-oknum petugas pajak dan bea cukai yang berkhianat kepada bangsa dan negara ini. Jadi ini berkah, akan membongkar semuanya, dan ke depan mudah-mudahan menjadi baik. Tapi jelas, ini bisa dikatakan musibah. Lah ini bulan Maret, saatnya kita, para wajib pajak, untuk lapor SPT. Saatnya kita membayar pajak. Hari ini banyak kawan-kawan yang bimbang, aduh, nanti bayar pajak cuma diembat asu-asu itu. Coba. Kita tidak boleh berhenti membayar pajak karena memang itu kewajiban. Kewajiban kita sebagai anak bangsa, sebagai warga negara. Tanpa pajak, kita tidak punya modal untuk merawat, menumbuhkan, mengembangkan bangsa dan negara ini. Jadi saya sangat sependapat dengan pernyataan Menko Polhukam. Beliau yang membawai pengawas, yang mengontrol, yang mempunyai kebijakan-kebijakan berani, penuh percaya diri untuk memberesi semua itu. Saya sependapat bahwa semuanya ini harus diselidiki, ditertibkan secara hukum. Pasti KPK akan bergerak, mungkin polisi dan kejaksaan juga akan bergerak untuk menelisik
orang-orang yang jelas terindikasi bermain mata menggelapkan uang negara ini. Nah, peristiwa ini saya pikir juga menjadi satu kesempatan yang sangat baik untuk secara hukum, nantinya akan ada undang-undang, pembuktian secara terbalik. Khusus misalnya untuk pejabat-pejabat di Kementerian Keuangan, baik entah itu di pajak atau di cukai atau yang lainnya, siapapun mereka yang tampak kehidupannya itu, kekayaannya itu tidak wajar, bisa membuktikan secara terbalik dari mana sumber-sumber uangnya itu. Nah, kalau nanti DPR mau membuat undang-undang seperti itu, keren. Tapi pertanyaannya apa DPR-nya mau ya? Jangan-jangan nanti malah jadi bumerang, senjata makan tuan. Oknum-oknum wakil rakyat kita ternyata juga main matanya begituan. Begitu dibuktikan secara terbalik, senjata itu menikam dirinya. Saya malah jadi khawatir. Masih ada nggak ya nanti wakil rakyat yang betul-betul punya komitmen bikin undang-undang pembuktian terbalik? Sebab hari ini benar-benar momentum terbaik. Saatnya kita membongkar kebusukan-kebusukan itu, ya tak? Jadi ya kita tetap harus mendukung Ibu Sri Mulyani. Hari ini institusinya itu sedang dihajar oleh netizen. Tapi kita percaya di antara yang busuk-busuk itu masih banyak saudara-saudara kita yang ada di Kementerian Keuangan itu orang-orang baik yang punya komitmen. Saya harus tetap punya harapan dan saya berharap Anda pun seluruh warga negara ini tetap mempunyai harapan bahwa kebaikan, segala niat baik adalah api kita untuk mendidihkan, menghangatkan kehidupan berbangsa dan negara ini, memberikan keadilan untuk semuanya. Asu.